Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar di mana berubah atau mati. Tentunya kita tidak ingin mati ya, kita tentunya ingin hidup. Tetapi ketika ingin hidup, kita mesti berani menghadapi perubahan itu. Dan sekarang saya akan memberikan tips bagaimana kita bisa menghadapi perubahan itu atau mengalami transformasi, yaitu kita jalani hidup ini tetapi kita siapkan hari esok. Kita jalani hidup ini tetapi siapkan masa depan. Gimana menyiapkan masa depan? Karena begini, seorang kolumnis politik George Will berkata, masa depan bisa datang kapan aja. Jadi intinya kita tidak dapat memutar waktu ke masa lalu. Tetapi ke masa depan kita bisa menang atau kalah. Masa lalu udah berlalu. Tetapi masa depan masih ada dua kemungkinan, menang atau kalah. Nah tentunya kita pengen menang dong. Nah kalau ingin menang, kita mesti punya kesadaran. Nah kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu kita butuh apa? Apa yang kita inginkan? Itu seperti gini. Kesadaran itu seperti kita harus mampu melihat dan menarik kepada hal objek itu. Misalnya kita lihat warna biru. Jadi kita memikirkan warna biru. Kita akan melihat warna biru di setiap tempat yang kita tatap. Kita mulai memperhatikan warna biru dan kita akan melihat lebih banyak warna biru. Hal ini maksudnya kita mesti fokus, karena fokus itu nanti akan berkembang. Dan kesadaran kita ini akan membawa orang-orang lain dan sumber-sumber daya masuk menuju persiapan masa depan. Jadi artinya ketika kita mempersiapkan masa depan, kita perlu melibatkan sumber daya orang, manusia, dan juga alat-alat atau utility. Nah ini ada cara ya untuk kita membuat satu tim. Yang pertama, kita mengenali diri kita dulu dan mengetahui kebutuhan kita. Setelah itu, setelah kita tahu, kita tarik jenis orang yang ingin kita tarik dan hal-hal yang akan kita temukan. Setelah itu, otak kita akan memikirkan apa yang perlu, yang membantu kita. Setelah itu mata kita akan melihat dan membantu kita mendapatkan keinginan. Setelah itu hati kita akan merasakan, ya, sehingga kita mendapatkan keinginan. Setelah itu sikap kita itu akan meyakini. Kita jadi yakin. Setelah itu mulut kita akan mengatakannya. Dan yang terakhir, tindakan kita akan menarik orang-orang dan juga sumber daya lain ke kita. Jadi kalau begitu, untuk mewujudkan impian masa depan kita perlu melibatkan orang lain. Dan kalau orang lain ada, itu nanti kita akan mengalami transformasi bareng-bareng dan menikmati kelimpahan hidup. Lalu yang kedua, untuk kita masuk ke transformasi, kita mesti maju dengan berani di tengah ketidakpastian. Karena perubahan itu mengakibatkan ketidakpastian. Jadi hidup kita ini berkembang dan mengempis lewat keberanian kita. Ketika kita gagal bertransformasi, itu malah membuat kita jadi takut. Nah karena takut bertambah, kita jadi frustasi. Nah, karena frustasi kita jadi semakin lamban. Karena semakin lamban, maka peluang-peluang akan lewat begitu aja. Dan yang perlu kita pikirkan, peluang-peluang itu memang diliputi ketidakpastian. Jadi, memang ketidakpastian itu membutuhkan keberanian. Kalau nggak ada keberanian, maka nggak ada perubahan. Jadi, ketidakpastian itu harus kita hadapi. Nah seperti yang dikatakan Andy Stanley, dia ngomong
begitu banyak hal luar biasa dimulai dengan satu tindakan keberanian. Sejak dahulu loh sampai kini, seseorang bertindak dan membuat satu keputusan berani, dan itu menjadi keping domino, menggerakkan banyak keping domino lain. Kita harus bertindak, mengambil langkah. Langkah yang pertama itu, kita mungkin nggak pernah tahu efek dominonya kayak apa, dan itu akan mendatangkan hasil yang lebih besar daripada yang kita duga. Jadi intinya bertindaklah. Nah, ketakutan di dalam diri pemimpin biasa atau di dalam diri hidup kita biasanya berkaitan dengan ketidakpastian masa depan. Namun, ketidakpastian tentang masa depan tidak akan pernah hilang. Saya selalu memberitahu para pemimpin bahwa ketidakpastian justru menjadi alasan munculnya para pemimpin. Ketidakpastian memberi jaminan pekerjaan. Karena ketika ketidakpastian muncul, selalu muncul kebutuhan. So, makanya ada lagi Betty Bender, Direktur Utama Library Administration and Management Association bilang gini, semua tindakan saya yang ternyata bermanfaat awalnya membuat saya takut setengah mati. Jadi ketika kita dihadapkan pada ketidakpastian, kita harus bergerak maju dengan berani. Jadi kalau kita dihadapkan dengan ketidakpastian, bergeraklah dengan berani. Karena perubahan ini berisi ketidakpastian, tapi ketidakpastian harus dihadapi. Salam transformasi dan salam sehat, salam perubahan, dan juga sekali lagi salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.